Senang bisa bertemu dengan Anda di dalam ibadah pada hari ini. Ya, saya terima kasih kepada Gembala Sidang di tempat ini, yaitu Bapak Yeskia Tunliu ya, sebagai Gembala Sidang Gereja apa ini? Gitu kan ya. Saya juga bersyukur ya bisa ibadah. Biasanya saya kalau di gereja itu ibadah itu kaku banget sekali hari ini. Kenapa kaku? Karena mau pakai masker semua. Jadi saya nggak tahu mana yang senyum, mana yang mewek, nggak tahu. Jadi kalau ibadah pakai masker karena protokol kesehatan, ya khotbahnya itu nggak boleh lebih dari 30 menit. Jadi total ibadah di gereja itu sekarang cuma 1 jam saja. Sudah bisa bayangkan, ya pendeta suruh khotbah 35 menit atau 30 menit, wah rasanya kayak lari perlombaan lari gitu, kadang-kadang sampai tersengal-sengal. Tapi di sini enak sekali ya, nggak pakai masker bisa lihat wajah-wajah yang ganteng-ganteng gitu ya. Setelah saya pastinya gitu. Bahkan rileks sekali ya, tidak tegang, tidak tegang-tegang gitu ya. Dan pasti di sini bisa berkhotbah lebih dari 2 jam. Oke. Pagi hari ini saya ingin bagi sesuatu buat kita semua. Ya, LCD bisa ngikutin saya nanti karena saya tidak pakai pointer. Saya ingin bagi satu narasi yang sangat terkenal di dalam Alkitab, yaitu tentang Kain dan Habel di dalam Kejadian pasal 4. Nah, saudaraku, narasi ini begitu sangat familiar, sangat familiar. Dari saya anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai saya menjadi dosen teologi dan juga menjadi seorang gembala sidang, ini narasi yang selalu memunculkan ya hal-hal yang menarik. Di balik familiarnya narasi ini atau cerita ini atau kisah ini, ada hal-hal yang memang sudah banyak dimunculkan. Narasi Kejadian pasal 4 itu telah banyak memunculkan banyak tafsir ya, sehingga kita semua boleh belajar dari tafsir tersebut. Jujur saya kalau berkhotbah di PL itu saya agak sedikit minder ya, karena saya dosen misiologi bukan dosen tafsir PL ya. Untung Pak Martin tidak ada gitu kan. Tapi ada Pak Firman, sama saja gitu. Tapi tidak apa-apa ya, kadang-kadang dosen misiologi ya jalan-jalan di dosen PL tidak apa-apa ya. Nah ya gitu, siapa tahu nanti kalau Pak Firman pensiun saya bisa menggantikannya. Iya. Oke, jadi ada banyak tafsir ya yang ingin dimunculkan dalam narasi Kejadian pasal 4. Misalnya ada yang bertanya apakah Kejadian pasal 4 ini dibaca sebagai kontinuitas dari Kejadian pasal 3. Ya banyak yang mulai memperbincangkan itu, ada banyak jurnal-jurnal, ada banyak tulisan-tulisan yang mulai memperbincangkan tentang sinkronisasi atau kontinuitas antara Kejadian pasal 3 sampai pasal 4. Juga ada yang memunculkan tentang apakah problem yang ada di dalam kisah ini, narasi ini hanya seputar korban saja. Dari tahun ke tahun, dari saya masih kecil ya, kemudian saya remaja, kalau saya mendengar khotbah ini selalu berputar pada masalah offering, korban. Apakah demikian? Saudaraku, saya tidak akan berada di dalam posisi tafsir mana, tapi saya ingin juga menafsir mestinya pada pagi hari ini dan membagikan kepada saudara. Tapi saya sangat dipengaruhi sekali dengan buku yang saya baca, karangan Brueggemann. Dia seorang profesor perjanjian lama yang menulis kurang lebih 58 buku textbook PL, khususnya komentator tentang PL dan kitab-kitab PL. Dan untungnya saya tidak perlu beli buku ini karena sudah ada di Google Book gitu ya. Jadi ketika baca-baca, wah menarik juga pandangan-pandangannya, menarik juga komentar tentang narasi Kejadian 4. Jujur saya sangat dipengaruhi oleh tulisan beliau dalam eksposisi saya pada pagi hari ini. Nah saudaraku, kalau kita membaca Kejadian pasal 4, kejadian ini diawali dengan perkenalan lebih dahulu tentang
dua orang yang namanya Kain dan Habel. Penyebutan nama dari Kain dan Habel sangat beralasan sekali. Karena kita tahu di dalam PL itu sangat dikenal dengan teologi nama. Ya. Nama itu sangat diperhitungkan sekali. Sang penutur mengawali dengan nama kedua orang ini tidak beralasan. Ya. Ada sesuatu alasan yang sedang disetting oleh penutur ini dengan memperkenalkan dua nama, yaitu Kain dan Habel. Karena dari nama ini kemudian kita mengerti arti kata Kain itu adalah mendapatkan, diciptakan. Nama ini disebut oleh ibunya untuk mengingat bagaimana Kain diperoleh dari Tuhan, didapatkan dari Tuhan. Kain dianggap sebagai berkah, dianggap sebagai harapan masa depan orang tua, sebagai firstborn atau anak sulung yang nantinya akan melanjutkan generasi Adam dan Hawa. Ya, sehingga dari arti namanya saja kita bisa melihat bagaimana sang narator sedang membuat setting yang luar biasa. Bagaimana Kain digambarkan ke depan, harapan masa depan yang cerah. Berbeda dengan Habel. Habel itu namanya artinya menguap. Menguap bukan berarti ngantuan, bukan ya. Menguap, ketiadaan atau tidak penting. Ya, saya juga bingung ya kenapa namanya dikasih nama seperti ini. Gambaran dari Habel yang nantinya kalau kita lihat narasi secara lengkap, itulah Habel yang akhirnya tiada, akhirnya menguap dan dianggap tidak penting. Dalam perspektif anak sulung, dalam perspektif berkat kesulungan, memang anak kedua dalam tradisi Israel cukup harus menanggung beban seperti ini. Namun demikian saudaraku, adalah menarik bagaimana Kain yang sudah diprediksi oleh orang tuanya ke depan menjadi sosok yang cemerlang, sosok yang bisa meneruskan masa depan dari orang tuanya. Sedangkan Habel dianggap sebelah mata, tidak terlalu penting lah, karena nantinya dia akan menguap, dia tidak penting dan lain sebagainya. Ada menarik dari teologi nama ini. Karena nama disematkan pasti punya arti. Betul saudara? Ya, di budaya-budaya itu kan banyak. Bukan hanya budaya Ibrani, misalnya contoh. Di budaya Jawa itu ada yang namanya pemberian nama diyakini sebagai doa. Misalnya namanya Slamet. Doa orang tuanya, anak ini nanti kalau gede akan selamat. Walaupun dalam perjalanannya waktu merangkak kejedot pintu, masuk kulkas, akhirnya selamat juga. Karena ketika dikeluarkan dari kulkas tidak membeku. Sehingga tinggal kasih apa namanya itu? Sirup gitu kan. Es selamat gitu kan. Ya. Ketika naik sepeda ya jalan-jalan gitu, jatuh ke got ya, kepalanya kejedot ya. Apa namanya? Benjol segede pepaya Cibinong. Tapi ketika tetangganya datang, waduh, besar banget. Tapi nggak gegar otak, ya namanya selamat. Ya. Nama itu harapan, doa dari orang tua, gitu ya. Tapi ada tradisi-tradisi lain juga di suku-suku lain yang memberikan nama itu atas dasar peristiwa-peristiwa penting. Ya. Misalnya, wah punya anak dalam kondisi nggak punya duit, ya. Ketika itu mau melahirkan itu nggak punya duit, harus utang ke sana, kemarin, aduh sukanya. Akhirnya anak itu lahir, wah, ya kan? Kemudian sang bapak bilang seperti ini, Mama, kita punya anak ini, sulit sekali ekonomi kita. Kita kasih nama apa ini? Sudah bapak, kita kasih nama Pandapotan Nurung. Itu ya pak, Pandapotan Nurung ya. Ya pendapatannya sedang menurung gitu.
burung gitu ya. Ya, itu untuk mengingatkan dulu waktu kamu lahir, nah pendapatan orang tua sedang tapi untuk tetanggamu namanya selamat. Jadi kamu diselamatkan sama dia sehingga kamu bisa eksis, ya diutangi gitu ya. Juga ada nama-nama ya. Saya itu punya teman di SMA itu namanya itu Cekrok. Serius. Namanya Cekrok. Saya tanya lah, jenengmu bisa Cekrok ini atau bro? Namamu kok bisa Cekrok? Ya karena pada waktu itu ada satu budaya, waktu ibu sedang ngeden, apapun yang dipegang dia pertama itu akan jadi nama anak. Nah rupanya pada waktu dia ngeden, wah bapak mau keluar ini pegang, tangannya bapak mau dipegang, nggak ada karena bapaknya vertigo. Gitu kan. Akhirnya dia cari, menemukan Cekrok itu ya. Wah, menemukan Cekrok. Akhirnya ya Cekrok itu kalau yang nggak tahu tuh pengki itu loh. Oh pengki. Cekrok nggak tahu, pengki nggak tahu. Aduh nggak pernah kerja bakti. Ya, akhirnya namanya Cekrok. Teman saya namanya Cekrok. Karena kalau Cekrok itu orang Jawa Cekrok itu pengki kan nggak enak. Masa nanti diperkenalkan, silakan orang tua murid perkenalkan anaknya. Anak saya bernama Cekrok. Makanya depannya supaya baik dinamai Su Cekrok. Artinya Cekrok Su itu baik, Cekrok yang baik. Bukan yang bocah-bocah itu maksudnya. Saya nggak bercanda betul. Nama yang dipegang. Jadi bayangkan kalau ada orang-orang yang zaman dahulu itu kalau ketika melahirkan itu dia seperti itu. Saya memikirkan kalau seandainya di masa modern ini masih seperti itu ya. Nama ditentukan atas dasar apa yang dipegang pada waktu keluar bayi itu, ya. Cekrok mungkin sudah di tempat lain. Sekarang itu yang paling banyak ketika Pak cari-cari tangan bapaknya nggak ada. Dia pegang charger. Nggak mungkin namanya disebut charger sendirian. Tapi percayalah nama itu adalah doa orang tua. Harapan seperti kain ini diharapkan nantinya. Nah rupanya teologi nama ini kemudian di ayat selanjutnya dikaitkan dengan pekerjaan. Habel kemudian diperkenalkan sebagai penjaga ternak atau keeper of sheep. Kemudian Kain diperkenalkan sebagai tiller of ground. Jadi Habel dengan pekerjaannya itu adalah keeper, penjaga. Sedangkan Kain itu tiller, pengusaha, petani. Ya, nah dua pekerjaan ini atau dua nama pekerjaan ini dituturkan oleh sang penutur sebenarnya menggaungkan apa yang di Kejadian pasal 2 ayat 15. Kalau saudara baca, nanti kelihatan sekali bagaimana gaungnya itu, bagaimana manusia itu memang diciptakan untuk mengelola dan menjaga. Tidak menjadi satu kebetulan kalau kedua saudara ini hadir ya di tanah itu, di tanah yang sama, bertujuan untuk menjadi keeper and tiller, menjadi penjaga dan pengelola. Karena itulah hakikat manusia yang seutuhnya sebenarnya. Dia adalah penjaga dan pengelola. Katakan sama-sama penjaga dan pengelola. Penjaga dan pengelola. Jadi hadirnya dua orang ini dalam konteks saudara melalui pekerjaan mereka itu sebenarnya sang penutur ingin menunjukkan bahwa kalau ada Kain dan Habel maka kehidupan itu akan menjadi utuh. Kehidupan itu akan menjadi sinergi. Kehidupan itu akan menjadi harmoni. Kain tanpa Habel tidak harmoni. Habel tanpa Kain tidak harmoni. Kiper tanpa tiller tidak harmoni. Hanya tiller saja tanpa kiper juga tidak harmoni. Jadi kita tahu bahwa sinergi ini terjadi dalam konteks saudara, brotherhood. Atau oke lah, sini banyak wanitanya nanti protes
ada sisterhood gitu ya. Dalam konteks persaudaraan. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana persaudaraan itu merupakan wujud keutuhan hidup, saudaraku. Sedih sekali kalau tidak ada saudara. Saya kenal satu hamba Tuhan, suami istri, punya anak, ya kan? Kemudian ketika punya anak yang menikah, dan waktu menikah, maka ya, bapak ibunya sudah dipanggil Tuhan. Pada waktu pernikahan, kalau saya mau ingat mau nangis di bapak juga saya lihat. Dia ini bingung siapa yang mau jadi bapak dan ibu saya. Ya. Karena itu momen penting. Mengapa? Karena nggak punya saudara. Untung waktu itu anak ini sangat dekat dengan keluarga kami, maka almarhum papi saya langsung bilang, ora usah wedi, nggak usah takut. Meskipun kamu nggak punya saudara jasmani, engkau punya saudara rohani, yaitu almarhum Matius Sugianto. Aku dan istriku siap jadi orang tuamu. Wah, itu waktu itu kami datang itu ya. Anak ini menangis berurai air mata di tengah situasi yang gembira. Karena apa? Ada orang yang mau mengambil peran bagi keutuhan hidupnya. Tanpa saudara itu nggak utuh. Sehingga ini narasi yang cukup menarik gitu ya. Kemudian kita bergerak bagaimana dengan pembacaan Kejadian pasal 3? Adakah Kejadian pasal 3 ini yang selalu kita pikirkan sebagai narasi kejatuhan akan dosa, yang mengakibatkan degradasi akibat dosa? Apakah itu terkait dengan Kejadian pasal 4? Yang menariknya, sang narator ini punya ide yang menarik dalam teks ini. Idenya apa? Kalau kita lihat, dosa itu tidak serta-merta, garis bawah ini, tidak serta-merta membuat manusia itu tidak berkutik. Nanti saya tunjukkan. Saya tidak berkata bahwa dosa di Kejadian pasal 3 tidak punya akibat terhadap Kejadian pasal 4, tidak. Tetapi kalau kita lihat narasinya, narator memunculkan satu ide yang menarik, di mana dosa tidak serta-merta membuat manusia tidak berkutik kepada dosa itu sendiri. Dan di ayat 4 itu menjadi kunci utama dari problem utama di dalam narasi Kejadian pasal 4. Ada apa di dalam ayatnya yang keempat? Kita lihat ada cerita tentang kurban. Cerita ini sangat kita kenal, bagaimana Kain mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya, ya. Dan kemudian Kain, ya, Habil mempersembahkan lemak-lemak dari kambing dombanya. Singkat cerita, kemudian mereka ketika mempersembahkan, yang menarik dalam ayat itu, Allah tidak mempindahkan korban. Sekali lagi, Allah atau Tuhan tidak mengindahkan korban Kain. Ini menjadi pertanyaan sepanjang sejarah abad dari abad ke abad. Kenapa korbannya Kain tidak diindahkan, sedangkan korban Habil itu diindahkan oleh Allah? Waktu saya sekolah minggu, saya diajarin guru saya dan guru sekolah minggu saya karena nggak bisa menjelaskan pakai penjelasan ala anak-anak. Anak-anak, kenapa korbannya Habil itu diterima? Kenapa Bu Guru? Ya guru sekolah minggu. Karena asapnya langsung ke surga. Terus ada teman saya sekolah minggu tanya, lalu Kain asapnya harus berkelak. Ya saya sekarang jadi ketawa juga gitu ya. Tapi kalau Anda cek di situ, sebenarnya sang narator tidak menyingkapkan apa alasan Yahweh menolak kurban dari Kain. Tidak ada. Apakah karena tafsir kristologi yang sangat kental sekali untuk berada pada teks ini yang mengatakan bahwa karena karena persembahan Kain itu kalau dipotong tidak keluar darahnya. Ya oke, ini tidak apa-apa. Saya tidak akan ke situ. Tetapi kalau kita mau jujur melihat di dalam teks itu
ada. Yang jelas Allah tidak mengindahkan apa yang diberikan Kain kepada Allah. Malah saya melihat kenapa alasan ini tidak ada di dalam teks itu, karena sang narator ini ingin mengungkapkan sesuatu melalui kurban ini. Yang sering menjadi fokus buat kita adalah kurban. Tapi kita lupa ada sesuatu yang ingin disingkapkan oleh sang narator. Apa itu? Melalui kurban yang diberikan kepada Yahweh itu, rupanya ada yang mau disingkapkan di dalam kedalaman hati manusia. Kalau nggak ada kurban waktu itu, maka kita nggak ngerti jeroan hatinya si Kain. Nanti saya tunjukkan, nggak ngerti. Ini sebenarnya menjadi pelajaran buat kita. Ibadah-ibadah kita kepada Tuhan seharusnya lebih banyak meningkatkan kemanusiaan kita. Tapi yang terjadi hari-hari ini di dunia di luar sana, bukan di sini. Saya percaya di sini sudah beres. Ibadah-ibadah bukan meningkatkan isi hati manusia, tetapi malah ibadah-ibadah itu menutup isi hati manusia. Sehingga seberapa banyak pun ibadah, seberapa banyak pun kegiatan agamawi yang dilakukan, tidak pernah meningkatkan sesuatu di dalam hati manusia. Jangan kaget kalau ada jemaat yang hidupnya stagnan, padahal sangat aktif dalam ibadah-ibadah. Seorang wanita aktif dalam ibadah komisi wanita, jadi pengurus. Belum cukup hadir juga dalam komisi pria. Ya. Belum cukup lagi hadir dalam komisi pemuda. Kurang ajar juga, hebat betul ya. Setia sekali. Bahkan juga hadir dalam latihan tamborin gitu. Saking aktifnya itu. Tapi pertanyaannya, betulkah ibadah-ibadah itu meningkatkan ke dalam isi hati manusia? Jangan bilang, Tuhan kan maha tahu, dia tahu. Iya, Tuhan maha tahu, tapi sesamamu tidak maha tahu. Dalam mata kuliah liturgika yang saya pelajari, semua peribadatan itu punya aspek vertikal dan horizontal. Jadi semua peribadatan kita, kurban-kurban kita itu harusnya meningkatkan kedalaman hati kita. Dan saya berkata, dalam tanda kutip, tidak menjadi kebetulan kalau Tuhan tidak menerima kurban Kain. Karena Allah ingin menyingkapkan sesuatu di dalam diri Kain. Apa itu? Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah berdiri di depan pintu. Apa? Ia sangat menggoda engkau. Terus, tetapi engkau harus apa? Apa? Berkuasa atasnya. Inilah yang menjadi alasan mengapa kemudian manusia tidak berkutik atas dosa. Karena Allah mengingatkan bahwa engkau bisa berkuasa atas dosa jika engkau mau. Dan menariknya, ini disingkapkan setelah kurban selesai. Dan yang disingkapkan oleh Tuhan apa? Panas hati. Ya, saudaraku, kalau panas tubuh bisa pakai termogan, panas hati, ukurnya gimana? Kita bisa duduk berdampingan, kita bisa melompat-lompat angkat tangan sambil mengucapkan bahasa roh, tetapi sebenarnya dalam hati kita ada panas hati. Ibrani pasal 11 ayat 4 mungkin menjadi satu jawaban yang biblikal, karena pasti akan ada pertanyaan terus, kenapa korban Habel yang diterima?
menulis surat Ibrani karena dalam ilmu tafsir itu tafsir yang baik adalah ketika ayat ditafsir ayat, kitab ditafsir kitab. Atau yang lebih keren lagi kalau itu ditafsir oleh Tuhan Yesus. Kalau sudah ditafsir Tuhan Yesus, tidak perlu ditafsir. Emangnya lu hebat, lebih hebat dari Tuhan Yesus. Di Ibrani 11:4 itu, mengapa kurban dari si Habel diterima? Ayatnya mengatakan, oleh karena iman. Ya, oleh karena iman. Karena iman, Habel mempersembahkan kurban. Negasinya, lawannya berarti Kain mempersembahkan tanpa iman. Habel dengan iman. Coba dia bisa bacakan suara keras pakai mode alto, ombas. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Benar. Karena iman, apa tadi? Oleh karena iman, korbannya si Habel lebih baik daripada korbannya. Nah ya oke, terus. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Wow, karena nah kita tahu Kain ini tidak mempersembahkan dengan iman, itu tahunya dari mana? Waktu korban diberikan gak ada yang tahu kecuali Allah Yahweh. Tahunya ketika apa? Di dalam hatinya muncul panas. Jadi korban sebaik apapun diberikan kepada Tuhan, tapi kalau di dalamnya ada panas hati, itu bukan korban yang berkenan. Wah, sunyi senyap malam kudus. Saya harap saya habis bertanya ini tidak diraja Alkitab ya. Tapi demikianlah firman Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan sudah mengingatkan Kain, Kain, jaga hati, kuasai dosa yang datang kepadamu. Dan ini yang menjadi isu utama yang ingin saya bawa kepada saudara. Karena dalam teks selanjutnya di pasal 4 sampai pasal 10 masalah korban tidak dibahas lagi. Tetapi ada kata yang diulang 4 kali, yaitu tentang brothers, saudara. Inilah kita kadang-kadang kita terlalu banyak putar-putar di korban, ibadah, perayaan, celebration, tapi kita lupa dengan saudara. Dan 4 kali kata brother itu muncul, 4 kali. Mengapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan sesuatu di dalam diri si Kain, bahwa ternyata Kain ini bukan sekedar membunuh Habel, itu ceritanya. Tapi sebelum membunuh itu, ada sesuatu di dalam hatinya yang namanya panas hati. Dan dia tidak bisa menghandle panas hatinya itu. Ujung-ujungnya dan dari situ kelihatan sekali akhirnya Kain ingin mengaleniasi atau mengasingkan saudaranya. Ingat di awal saya sudah jelaskan bagaimana Tuhan ingin Habel dan Kain dia sinergi bekerja sama in this land. Sekali lagi, in this land. Bukan mengasingkan yang satu atau membuang yang satu. Baju mas bekerja sama. Jadi co-worker. Tidak peduli you keeper, you tiller, tidak masalah. Tapi kehadiran dua saudara ini adalah sebuah keutuhan harmonisasi yang Yahweh inginkan. Jadi catat baik-baik Kejadian pasal 4. It's not problem about offering, bukan masalah korban, tapi ini masalah yang paling dalam hati manusia yang berusaha mengaliniasi, mengasingkan satu dengan yang lain, ditandai dengan tidak mau bekerja sama. Dan itu tampak di dalam Kejadian pasal 4 ayat 9 dalam bahasa Inggris. Setelah Tuhan tanya sama si Kain, ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan Tuhan kepada Adam waktu itu.
Adam, di manakah engkau? Tapi di Kejadian pasal 4 lebih tajam lagi. Dia tidak tanya, Kain, di manakah engkau? Tapi Yahweh bertanya, Kain, where is your brothers? Where is Abel, the brother? Di manakah Habel, apa? Saudaramu. Sekali lagi, di manakah Habel? Saudaramu. Gak ada urusan di mana kamu lagi, tapi bicara tentang di manakah saudaramu. Karena memang sudah lahir Kain dan Habel sebagai saudara, brotherhood. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yahweh sangat menghargai yang namanya persaudaraan. Tapi reaksi dari Kain, am I my brothers keepers? Maksudnya apa? Yang keepers itu siapa? Halo? Tadi dicerita yang keepers Habel. Kain apa? Tiller. Bahasa kasarannya zaman sekarang, kok tanya-tanya saudaraku? Kalau kau tanya keeper, itu tanya pemain sepak bola. Kalau kamu tanya keeper, tanya si Habel. Saya gak ada urusannya dengan keeper, saya tiller. Salah Tuhan tanya sama saya ini. Dari sini kita bisa melihat bagaimana karena Kain tidak bisa berkuasa atas dosa, menguasai hidupnya, rusak tambah rusak. Dan jelas dia mengaliniasi, mengasingkan saudaranya dan tidak mau peduli dengan saudaranya. Kalau kemudian ujungnya membunuh, itu cuma cerita akhirnya. Tapi membunuh itu diawali dari panas hati. Panas hati disingkapkan melalui kurban. Tapi berapa banyak kita tetap memberikan kurban walaupun hati kita. Dan sebenarnya itu adalah starting point. Kita mengaliniasi saudara kita, mengasingkan saudara kita. Ujung-ujungnya adalah tidak salah mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada pagi hari ini. Engkau dipanggil di sini, in this land. Kemudian kalian hidup bersama-sama di asrama, itu juga in this land. Dan Tuhan ingin kita belajar melalui narasi ini. Kita mau punya hati yang terbuka untuk saudara kita. Terbuka atas prestasi-prestasi yang mereka miliki. Juga terbuka atas kelemahan-kelemahan saudara kita. Karena ayat yang mengatakan, barang siapa yang kuat, wajib. Hukumnya bukan sunnah. Hukumnya wajib. Kalau sunnah itu di sana dilakukan syukur, dapat upah, dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau kamu wajib tidak melakukan, hukumnya kita kena punishment. Jadi kita harus menanggung. Brother, saya rindu setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita mulai mengevaluasi diri kita. Mungkin kau satu asrama, bahkan satu kamar, di tanah yang sama, tetapi di dalam dirimu ada sikap yang tidak tepat terhadap saudara, mengaliniasi saudara. Gara-gara ketika kamu minta Indomie tidak diberi, persembahanmu kepada temanmu tidak diindahkan. Mulai dalam hati kita ada panas hati, kita sering panas hati. Saudaraku, kalau ngomong panas hati, saya orang yang pertama kali harus bertobat masalah ini. Saya ini hidup dengan jemaat. Dulu jemaat saya cuma sedikit, cuma 85 orang. Sekarang dipercaya Tuhan untuk gantiin papi saya. Ya, ada 350 orang. Nah, 350 orang tambah 85, saudara sudah hitung berapa itu. Dan menangani 10 jemaat dengan menangani
60 jemaat sama aja karena yang ditangani tetap manusia. Bedanya cuma ini, kalau 10 jemaat itu 10 kepala, idenya 10. 400 jemaat, 400 ide. Dan kadang-kadang ketika mereka menyodorkan sesuatu, ketika nggak diterima, mulai menyakiti seorang gembala sidang. Sering ada panas hati, sering ada perasaan yang tidak enak di hati saya. Saya pernah gagal di hadapan Tuhan, saya mengakui di hadapan saudara. Saya pernah berdoa kepada Tuhan sebelum, Tuhan, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Apa itu cawan? Jemaat yang bikin jengkel itu. Kalau boleh kau lakukan. Dan biarlah itu menjadi kehendakmu dan bukan kehendakmu. Doa saya berkali-kali sampai hari ini, jemaat yang gak disingkirkan sama Tuhan karena itu memproses saya. Bikin jengkel, bikin susah. Saya menikah itu sudah 2 kali sih. Satu sudah naik ke surga, yang satu di belakang sana bersama anak saya. Dan hebatnya, dua-duanya istri saya juga dibikin susah sampai istri saya bilang seperti ini. Wah, aku nggak kuat. Kemudian saya bilang, saya sudah pernah dengar itu dari istri pertama saya. Bayangkan kalau di gereja itu kayak malaikat terang loh. Bahkan lintas, halo. Wah, bikin jengkel gitu. Kok sampai muncrat sudah. Bayangkan kalau kita khotbah itu cakep khotbah kita, tapi bikin jengkel, panas hati. Kok ya saya persiapan firman ya pas masalah panas hati loh Tuhan. Berarti belum lulus, no problem. Om saya selalu mengatakan seperti ini. Kehidupan seorang murid itu berproses. Saya pegang itu. Dan tidak ada dari kita yang sempurna. Kita sedang menuju kepada semua lulusan Rawamangun pasti tidak akan pernah lupa dengan kata-kata Allah. Kita sedang menuju pada kesempurnaan. Kita sudah dikasih pelajaran kalau kain itu tidak lulus gara-gara tidak bisa mengatasi ini. Yuk, dalam kita ada bersama-sama di tanah ini. In this land. Gak peduli you keeper atau tiller. Yang penting bukan copet. Ya. Yuk kita bersinergi. Katakan sama-sama bersinergi. Bersinergi. Ya, bekerja sama, sinergi. Ya. Maka nanti sebentar lagi ada rekan-rekan kita yang dari institut. Mereka datang. Mereka adalah saudara. Mereka adalah saudara. Yuk kita sama-sama bekerja sama. Tapi benar-benar bekerja sama, gak hanya di mulut, tetapi ada di dalam hati. Kita tinggalkan panas hati yang lalu-lalu dan mulai dengan hati yang dingin, kepala yang dingin, dan badan yang hangat pastinya. Jangan dingin semua. Kita mengerti. Karena saudaraku yang terakhir, karena di gereja itu khotbah itu cuma 35 menit. Akibat aliniasi terhadap saudara, sehingga saudara itu menjadi alien, padahal bersama-sama tinggal di tanah yang sama, seakan-akan mereka jadi alien. Ayat 11 mengatakan, terkutuklah. Cari kata-kata Tuhan ini di Kejadian pasal 3. Nggak ada. Yang dikutuk itu tanah, yang dikutuk itu ular. Tapi di sini muncul Tuhan harus mengutuk Kain. Mengutuk Kain atas tanah di mana dia mengeluarkan darahnya. Si Habel. Kutuk. Jadi mengaliniasi saudara itu ternyata terkutuk. Bukan hanya terkutuk, akhirnya dia terusir dari, saya pakai istilah the land of fellowship. Di mana sebenarnya tanah di mana mereka
berdiri itu sebagai the land of fellowship, di mana keeper and killer bisa bekerja sama, ada harmoni. Yang terjadi bukan harmoni, yang terjadi konflik, bahkan pembunuhan karena mengasingkan saudara. Wow. Dan akhirnya Kain tinggal di Nod, terusir dari the land of fellowship. Bahkan dia menjadi seorang pelarian yang cukup unik karena dia pembunuh yang takut dibunuh. Kan lucu ya? Pembunuh yang takut dibunuh, lucu. Jadi akhirnya dia teralienasi dengan dirinya sendiri, terasing atas dirinya sendiri. Yang bisa bahasa Inggris yuk baca, saya nggak begitu fasih bahasa Inggris, saya fasihnya bahasa Jawa. Kejadian pasal 4 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia bukan sekedar terkutuk, dia bukan sekedar terusir dari the land of fellowship, dia bukan sekedar teraliniasi dengan dirinya sendiri. Karena dia mengaliniasi saudaranya, maka dia terusir dari hadirat kehadiran Allah. Wow. Ternyata brotherhood itu, persaudaraan itu sesuatu yang sangat disukai Tuhan. Siapa yang mengusik persaudaraan, dia mengusik Allah yang kekal, dan Allah tidak segan-segan mengusirnya dari hadapannya. Kesimpulan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Narasi Kejadian pasal 4 ayat 1-16 menunjukkan betapa Allah kita menghargai brotherhood, sisterhood, persaudaraan. Katakan persaudaraan. Teks ini tidak muter-muter di korban, tapi sebenarnya isunya adalah isu persaudaraan. Menerima saudara sama dengan menerima kebutuhan hidup. Mengasingkan saudara berarti mengasingkan diri sendiri, bahkan terusir dari kehadiran Allah dan menghancurkan masa depan. Si Kain yang di awal sudah diprediksi menjadi satu pribadi yang akan meneruskan generasi dengan begitu cemerlang, tapi di teks ini akhirnya dia hancur total. Karena apa? Mengasingkan saudara. Saya akan tutup teks ini, cerita ini dengan perkataan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Saya ajak saudara baca bersama-sama. Yuk kita baca ayat ini sebagai ayat penutup. 1, 2, 3. Sebab itu, jika kau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap kau, tinggalkanlah persembahan ini terhadap itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Kau Kejadian pasal 4 itu sampai pada Matius pasal 5. Korban bukan segala-galanya, tetapi persaudaraan itu yang akan membawa korban itu berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu adalah warning buat kami hamba-Mu. Saya sebagai kaki Eko sudah diingatkan, kami menghargai sinergi kerjasama, co-worker, persaudaraan. Kalau Kain pernah gagal, terima kasih menjadi contoh buat kami, supaya kami tidak akan mengasingkan saudara kami apapun alasannya, tapi menjadikan saudara kami ini sebagai besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jika dalam hati kami ada panas hati di antara kami, pada pagi hari ini kami minta Roh Kudus menjamah hati kami. Mungkin pada waktu kami datang dalam ibadah ada masalah dalam hidup berasrama di kamar, dalam kehidupan kami di tanah ini, in this land. Kami tidak merasakan the land of fellowship, tapi menjadikan sebuah the land of conflict. Ampuni kami Tuhan, ajar kami untuk berdamai dan meninggalkan bangsa. Engkau Maha tahu, Engkau mengerti isi hati kami, dan biar kiranya Engkau menjadi saksi buat kami, untuk kami belajar untuk menerima saudara-saudara kami. Dan
Demi nama Yesus kami